pertama kali kita kumpul tuh sebenarnya tujuannya adalah FGD waktu itu, ngomongin isu yang lagi dihadapin sama banyak anggota serikat buruh garmen di Bandung. Waktu itu kondisinya lagi COVID kan ya, jadi COVID tuh banyak pabrik-pabrik yang akhirnya merumahkan pekerjanya karena kondisi ekonominya lagi nggak bagus aja gitu. Nah, jadi momentumnya tuh pas gitu, banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaannya, tapi semuanya ketika kita ngumpul nyadar, kita punya skill jahit, kita punya pengalaman berbelas-belas tahun, bahkan beberapa berpuluh-puluh tahun di industri ini, punya pengalaman ngambil order besar gitu ya, dari luar negeri bahkan beberapa, dan kita punya, mayoritas tuh punya mesin jahit gitu loh. Jadi sebenarnya modal dasarnya tuh ada kan, kenapa nggak akhirnya kita kumpulin aja semua model-model ini, semua orang-orang ini, terus kita berdayain bareng, bikin usaha bareng gitu. Jadi saya awal bisa ketemu sama Teh Alia tuh karena dari aktivis itu, organisasi serikat buruh. Jadi banyak lah tahu gitu, krisis-krisis masalah-masalah yang ada di perburuhan itu seperti apa. Perusahaan yang kita pengen bangun itu ya bertujuannya untuk mensejahterakan pekerjanya gitu. Jadi bukan hanya mensejahterakan pemilik perusahaannya, tapi si pekerjanya juga ikut bisa merasakan keuntungan yang dimiliki perusahaan gitu. Jadi feedbacknya tuh kita menuju ke arah harapannya sih bisa jadi satu perusahaan besar, tapi awalnya kita mendirikannya tuh sebagai bentuk koperasi pekerja gitu. Sebenarnya mungkin banyak orang membayangkan ketika kita usaha dalam format koperasi, kita melihatnya mereka usaha yang kecil ya. Padahal sebenarnya koperasi bisa besar. Jadi ada satu grup koperasi namanya Mondragon di Spanyol, di daerah namanya Basque Country. Dia itu pegawainya udah puluhan ribu, dan ini usahanya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang industri yang mereka bisa bikin pabrik gitu. Banyak orang bilang kan kalau perusahaan itu akan besar ketika para pekerjanya memiliki rasa kepemilikan. Jadi tapi cuma rasa gitu, tidak benar-benar memiliki. Ketika formatnya koperasi pekerja, para pekerja itu benar-benar memiliki. Mereka owner gitu loh. Logika dan perasaan pun harusnya mereka memiliki semangat lebih besar untuk membesarkan perusahaan ini. Konsep awal usaha kita sih pengen dari kain yang ramah lingkungan kan, bukan seperti konveksi atau garmen pada umumnya sekarang kan bahan-bahan yang mengandung polyester gitu kan, terlalu banyak bahan kimianya gitu. Nah itu akan berdampak banget kan untuk ya mungkin lingkungan lah, untuk bumi gitu. Kalau kita ngomongin daur ulang ya, atau menutup siklus limbah di dalam industri fashion, itu kemungkinannya banyak, nggak cuma upcycling. Upcycling tuh kayak kita yang lakuin sekarang gitu, kita ngambil limbah, terus kita jadiin lagi produk baru, tapi processingnya tuh nggak terlalu kompleks, jadi pakai mesin jahit aja lah maksimal, kalaupun pakai mesin. Kita tuh kolaborasi sama dua jenis klien lah, atau partner ya. Yang pertama tuh kita kerja sama fashion brand yang memang punya kepedulian tersendiri soal isu limbah mereka. Terus kita ngambil barang-barang rejectnya atau bahan-bahan sisa produksi yang mereka lakuin, terus kita jadiin bahan-bahan itu sebagai fashion collection khusus untuk si brand ini. Yang kedua adalah kita juga kerjasama sama organisasi atau perusahaan yang punya kebutuhan produk merchandise. Biasanya suka kan ya kayak perusahaan tuh bikin event atau ada aksesoris-aksesoris yang dibutuhin untuk kesempatannya untuk ngebikinin produk-produk itu tapi berbasis limbah gitu. Jadi tidak ada produksi, nggak ada bahan baru yang dikorbankan untuk memproduksi hal-hal tersebut. Emang end goals-nya TNF kan sebenarnya adalah bisa menutup siklus limbah kan ya. Jadi memang secara jangka panjang kita pengen bisa lebih banyak menyerap limbah lagi dan bisa juga nge-explore lebih banyak cara untuk ngolah limbah itu. Nggak cuma yang sederhana prosesnya tapi juga yang advanced manufacturing. Jadi kayak semacam membentuk ekosistem daur ulang limbah tekstil yang berbasis koperasi, jadi berbasis kepemilikan pekerja. TNF bisa menyerap banyak tenaga kerja, bisa mendirikan perusahaan atau pabrik yang benar-benar demokratis, itu transparan dengan para pekerjanya. Terus bisa memberdayakan mungkin orang-orang yang kurang berkesempatan ya untuk memiliki pekerjaan. Dan kita ingin lebih banyak lagi lahir koperasi-koperasi pekerja lain seperti TNF. Sehingga demokrasi ekonomi bisa nyata terwujud di Indonesia.